Dia debut kan langsung ketemu gua. Otomatis ya kalah dulu dong. Tidak harus mudah itu, brother. Gimana? Tidak bakal mundur sih. Besok bakal fight sampai salah satu dari kita tertidur. Katanya punya Bogem Surakarta kan? Kita tampung Bogem Surakartanya. Let's go. Yes. Woo. Seneng nih yang kayak gini-gini nih. Oke, besok gue kasih. Oke. Berapa kerasnya gitu. Siap. Sempat berada dalam momentum panas. 2 kemenangan KO berturut-turut dan memenangkan pukulan terkuat di bumi. Langkah Mitra harus terhenti di Beyond Madness pertama. Kini, di Beyond Madness ketiga, ia kembali untuk melanjutkan perjalanannya sekaligus untuk mengingatkan penonton tentang siapa dirinya. Namun langkah comeback-nya bukanlah langkah yang mudah. Faisal Sweet Hands Giru siap merusak comeback Mitra sekaligus menyelesaikan urusan lama yang nampaknya belum selesai. Apakah Mitra akan berhasil comeback ataukah nama baru lagi-lagi datang dan merampas hype-nya? Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Mitra versus Giru menuju Beyond Madness 3 28 Februari live pay-per-view di video. Silakan Mitra. Silakan Giru. Kabar Mit. Halo. Halo bang. Sal. Sebelum dimulai, kalian berdua boleh saling menatap lawan kalian dulu selama 10 detik. Oke, selamat datang Mitra, selamat datang Giru. Gimana perasaan kalian sebentar lagi akan bertanding di Beyond Madness? Mungkin dari Giru dulu karena ini debut buat kamu. Ya. Untuk pertandingan kali ini mungkin yang pertandingan saya tunggu-tunggu setelah habis fight yang pertama itu ya, karena ya gitu, dia banyak alasan itu. Terus setelah turun dari ring saya berdoa semoga suatu hari nanti saya bisa bertemu dengan orang ini di ajang profesional dan sekarang dipertemukan di event terbesar. Oke, pertemuan pertama itu tahun berapa, Ru? Mungkin tahun 2023 ya. 2023, berarti udah lewat 3 tahun, kamu masih ingat momen itu? Begitu Yes. turun dari ring, kamu langsung berpikir, suatu hari bakal ketemu lagi? Yes. Mitra, gimana perasaannya comeback lagi nih di Beyond? Seneng banget. Terus kemarin kaget juga sih pas lihat postingan Beyond, ternyata udah 300 harian gue nggak main di Beyond. Buset, lama banget juga ya. Hampir setahun, cuma mungkin karena selalu nonton Beyond, selalu datang ke eventnya, berasa kayak ada di dalamnya. Ternyata pas dicari tahu, buset udah lama banget juga ya. Nah, Giru, besok ini kan debut kamu. Yes. Ini adalah kesempatan kamu untuk nunjukin ke penonton Combat Sport tentang siapa nih Faisal Sweet Hands Giru. Penampilan seperti apa yang pengen kamu tunjukin besok? Kalau penampilan ya seperti biasa aja sih, karena dia fighter yang biasa aja menurutku. Fighter pada umumnya di Indonesia lah. Oke. Suka seneng kalau lawan itu punya confidence yang bagus, terus datang dengan mental yang bagus, terus datang dengan rasa haus sama lapar yang bagus. Itu good for the show, good bagus untuk show, bagus untuk gua pribadi juga. Jadi apa yang udah gue persiapin juga pingpong sama dia. Jadi kita akan berikan show yang bagus dan kita akan fight dengan bagus. Oke. Sebaliknya Mit, ini comeback kamu tadi kamu bilang udah rindu juga udah 1 tahun. Yes. Penampilan seperti apa yang pengen kamu tunjukin di comeback ini? Sebenarnya kalau kita bicara comeback, ini adalah fight ketiga gue setelah kekalahan di Madness. Jadi sebenarnya kalau penampilan yang ditanya penampilan seperti apa yang mau ditunjukkan, itu penampilan penampilan biasa aja. Penampilan yang apa yang sudah gue lakukan sebelum-sebelumnya, cuma setiap selesai ke pertandingan kita lakukan eval. Kayak pertandingan comeback di Malaysia, Omit lu lemahnya di sini, kita perbaiki. Terus kemarin comeback lagi, Omit lemahnya di sini. Jadi seharusnya ini much better lah dari 2 last fight terakhir gua. Gitu. Oke. Ketika konten di Beyond naik, diumumkan Mitra akan melawan Giru, banyak netizen mungkin karena belum terlalu mengenal Giru kali ya. Banyak yang komen, wah kasihan Giru baru debut langsung dikasih Mitra. Kamu sendiri, Giru, waktu matchmaker menawarkan
fight debut di Beyond lawannya adalah Mitra, perasaan kamu gimana? Ya waktu itu aku pas masih latihan ya, terus saya dikabarin sama manajer katanya suruh fight di Beyond kelas 55 melawan Mitra. Itu aku langsung kayak apa ya, senang sih. Oh, Karena senang justru. ini pertandingan yang saya tunggu-tunggu gitu. Oke. Senengnya karena apa? Karena pengen menyelesaikan urusan dulu atau karena tahu Mitra nih segini doang jadi bisa nih? Enggak, jadi dulu itu kan kurang maksimal karena waktunya main Muay Thai itu kan kotor ya. Jadi kalau pas stop itu waktu tetap jalan terus walaupun apa Oh gitu malah. Oh, nggak karena tahu malah. kemaluan atau apa gitu kan waktunya jalan terus. Ya, jadi kan kurang maksimal lah gitu. Oke, jadi cerita tentang pertemuan pertama itu pertandingan Muay Thai. Yes. Terus maksudnya waktu kotor stop tuh banyak berhenti fight kalian? Ya. Karena? Ya itu karena dia banyak alasan itu. Mungkin 4 atau 5 kali lah ada. Alasan low blow gitu? Iya, Yes. mungkin kalau sebenarnya gue juga males ngejelasin siapa yang udah terjadi. Cuma Faisal boleh punya persepsi sendiri, Faisal boleh punya pemikiran sendiri tentang pertandingan kita yang pertama. Tapi hasil akhir toh yang menentukan. Cuma ya ternyata doa Faisal dikabulkan untuk ketemu gue di profesional. Bagus buat Faisal. Dan untuk pertandingan yang itu gue juga kalau ditanya persiapan juga, set itu persiapannya kacau banget itu Pak. Sama sih kalau soal Iya kan? persiapan sih. Itu bini gue masuk rumah sakit itu, DBD. Oke. Gue harus bolak-balik Subang Bekasi itu untuk fight itu. Itu gue kencing-kencing sampai darah itu kayaknya kencing. Soalnya itu juga kita pelatnas bareng-bareng. Itu kayaknya kita cuma dikasih waktu 2 minggu. Singkat lah, Ya singkat. singkat banget. Oke. Jadi menurut gua mungkin waktu itu Faisal juga tidak memberikan penampilan yang terbaik. Gue juga belum memberikan penampilan yang terbaik. Cuma memang di saat itu gue yang menang. Nah sekarang Faisal punya waktu. Tunjukkan semua apa yang Faisal punya di tanggal 28 ini. Gue tunjukkan apa semua yang gue punya di tanggal 28 ini. Dan kita berikan fight yang bagus. Itu aja. Pasti. Berarti- Jadi intinya saya masih penasaran sih. Oke, penasaran. Nah sebenarnya itu ini tuh seharusnya udah pertemuan gue yang ketiga sama dia. Ketiga? Iya kan? Kurang tahu sih yang. Jadi waktu prapon iya, harusnya prapon, kita iya, iya. ini kita Betul, pertemuan betul, kita yang betul, ketiga. iya. Iya kan? Oke. Harusnya ini pertemuan yang ketiga Aku kali baru emang. menyadari itu sih. Emang gue ini jodoh sama dia kayaknya. Akhirnya ketemu. Itu sih. Cuma ini apa ya waktu itu kan bermasalah ya, sama bermasalah administrasi. lah. Jadi Oke. Faisal bermasalah sama jadi waktu itu emang waktu prapon itu bagan setan. Gue bilangnya bagan setan. Itu gue bagan setan. Gue mulai dari babak 32 besar. Pertama langsung ketemu Londo. Oke. Kalau gue menang, dia udah ngebuy. Jadi dia tinggal nungguin menang gue atau Londo lawan dia. Cuma gue udah siap-siap nih. Besok capek lagi nih gue nih lawan. Soalnya karena gue tahu dia bagus karena gue pernah ketemu dia sebelumnya kan. Ternyata dia bermasalah sama administrasi. Makanya gue bilang seharusnya ini pertemuan yang ketiga. Oke. Gitu. Pertemuan pertama itu yang seleknas. Iya. Kedua harusnya prapon. Nah, ini yang Prapon, ketiga. Metas yang ketiga. Ya. Oke. Akhirnya pertemukan di sini ya. Sehat-sehat ya sampai hari H. Oke, Biar sama. kejadian. Oke. Bener kejadian. Dan seperti yang tadi disinggung, kalau di seleknas kemarin mungkin kalian berdua persiapannya kurang. Berarti kali ini persiapan yang matang supaya selesai pertandingan Yes. nggak ada Apapun alasan. hasilnya nggak ada alasan. Oke. Sebaliknya Mit, walaupun netizen mungkin belum begitu mengenal Giru, kamu tahu kaliber dari Giru. Ketika matchmaker menawarkan fight comeback kamu harus melawan orang seperti Faisal Giru, apa perasaan kamu? Justru pas tadi Sardo bilang, aduh kasihan nih Giru langsung diketemuin sama Mitra. Justru di comment section gua dan di comment section yang collab sama gua justru, aduh kasihan banget nih Mitra udah kalah KO, comeback langsung ketemu Giru yang terlalu keras gitu. Jadi kalau ditanya perasaan gue sih sebenarnya biasa-biasa aja. Yang gua nantikan itu adalah balik ke dimana rumah gua berasal. Maksudnya gua mulai karir profesional gua dari sini. Gue mulai dikenal banyak orang dari sini. Jadi gue mau balik, gue mau ambil yang seharusnya sudah jadi milikku. Itu aja. Gue balik cuma buat ngambil apa yang sudah seharusnya jadi milik gue aja. Siapapun yang ada di depan, ya ayo kita sikat-sikatin aja. Kita lewatin aja. Pokoknya kita jalan, kalau ada sandungan sedikit, oke kita step sedikit. Maju terus pokoknya. Apapun sandungannya kita maju terus. Oke. Giru, 3 tahun sejak pertemuan pertama kalian, menurut kamu apa yang berubah dari Mitra yang 3 tahun yang dulu sama yang sekarang?
Atau kamu lihat ya biasa-biasa aja masih Kalau Mitra? aku lihat sih dari dulu sampai sekarang menurutku biasa sih. Biasa. Fighter pada umumnya. Kombinasinya juga itu aja sih. Kombinasi body shot. Ya. Ya apa? Dia udah hafal, bagus lah. Menurut kamu Mit, kamu merasa kamu biasa-biasa nothing, gak ada yang improve? Mungkin mereka ngelihatnya aja kali ya, mungkin cuma ngelihat doang, belum ngerasain. Itu aja. Cuma dilihat aja, belum ngerasain. Udah. Oke, besok gue kasih. Oke. Berapa kerasnya gitu. Siap. Katanya punya Bogem Surakarta kan? Kita tampung Bogem Oke. Surakartanya. Let's go. Let's go. Oke. Sebaliknya, Mit. Dari 3 tahun yang lalu sampai yang sekarang, kamu ngeliat ada perkembangan apa dari seorang Faisal Giro? Banget, perkembangan banget. Karena gini, gue itu tipe orang yang kalau fight sangat sangat mau mempelajari lawan. Oke. Jadi gue lihat Giro itu improve. Dari pertama kali dia fight, dia cuma modal maju, power. Sekarang dia udah ngerti setup, udah lebih rapi. Terus dia apalagi kan dia main di amatir kan, sekarang main di amatir kickboxing yang jelas kombinasinya lebih bagus. Cuma ya sayang ketemunya gua. Udah itu aja. Ada komen, Ru? Oke. Giro, kemarin di Power Cube Challenge kamu nyinggung kalau kamu juga sebenarnya walaupun kamu tidak mengakui, kamu sebenarnya menonton juga fight Mitra karena kamu bilang bahkan sampai sekarang pun dari fight dia di Malaysia pun kelihatan dia banyak alasan ketika ada ngakunya ketendang kemaluan, terus gesek-gesek kanvas. Nah, jadi menurut kamu Mitra nih nggak berkembang cyborg kah atau kamu emang melihat ya emang begitu-begitu aja? Ya kalau yang pas di fight di Malaysia itu kan aku cuma lihat di reels Instagram gitu. Oh, highlight. Ya. Itu kan lawannya nge-low kick atau apa itu. Oh itu Terus sorry, dia itu bukan di Malaysia, alasan itu fight yang paling kepleset terakhir gitu. yang di Iya. bukan itu bukan di Malaysia. Itu. Nge-low kick, Low kick terus dia alasan kepleset atau apa gitu, licin gitu. Ya itu lah. Ya Siapa lagi ya lo? Bukan Mitra kalau ya. siapa lagi kalau bukan Mitra? Fighter penuh alasan gitu. ya nggak apa-apa, itu persepsi Giro. Tapi in the fight game kita cuma bukan berantem fisik, Oke. tapi kita berantem pikiran. Ya waktu itu yang mungkin bilang Giro bilang gue ditendang terus gue bilang kepleset, ya nggak ada ruginya juga tuh buat dia. Iya, Iya, nggak ada tapi kan- ruginya juga kan buat perpoinan. Iya betul, tapi kan itulah kamu. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau ngeni belajar nih yang bagus biar nggak ngeninya nggak kemaluan soalnya. Oke. Tapi seharusnya sih nggak kejadian soalnya waktu itu karena mungkin dia baru adaptasi dengan clinch game, jadi dia ngeninya selalu dari bawah gitu. Ya kali ini kan nggak ada clinch, jadi ya harusnya nggak terjadi lah. Soalnya kemarin lucu juga, Giro bilang, Mitra nih banyak alasan, kalau alasan-alasan terus kalian kenain beneran aja. Terus gue bilang, jangan dong, diskualifikasi, Ru. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan dia. Terserah dia mau ngapain, ya kalau dia ngelakuin foul ya ada referee. Ngapain kita Enggak, pusing-pusing? jadi gini bang, sebelumnya kan aku di amatir juga sering ketemu orang yang kayak gitu kan. Oke. Jadi kayak aku nggak suka aja sama fight yang kayak gitu, banyak diving gitu. Karena momentumnya jadi berhenti ya, dikit-dikit di stopin wasit. Nah, kali ini kan nggak ada clinch, jadi ya harusnya bisa ya lebih enak lah main. Nggak akan ada kok alasan-alasan nanti. Tenang aja. Fight sampai selesai, nggak akan ada alasan-alasan. Oke. Mitra, Giro tadi bilang dia tetap merasa kamu nggak ada yang improve. Tapi kamu sendiri merasa diri kamu ada yang improve nggak sih? Dan di mana? Kalau ngerasa improve pasti ngerasa ada yang improve. Apalagi especially untuk kita belajar dari pertandingan terakhir yang gue kalah itu. Jadi kita perbaiki semua apa yang kurang-kurang. Mungkin belum 100% bagus, mungkin belum 100% kita lakukan perbaikan yang sempurna. Tapi pelan-pelan kita step. Kalau ditanya apa yang improve, kayaknya hampir di semua sisi kita improve. Jadi tinggal kita buktikan di tanggal 28 Februari ini apa yang improve dari fight sebelumnya ke fight yang ini. Itu aja. Oke. Sebaliknya, Giro, dari pertemuan kalian 3 tahun yang lalu, menurut kamu apa yang paling berkembang dari diri kamu sekaligus untuk warning buat seorang Mitra nih besok? Menurutku sih kalau
Untuk diriku ya semuanya sih, Semuanya. semuanya. Ya, bagus. Dan saya juga sering ikut tanding kayak event-event amatir gitu buat nambah itu kan, Ya, bagus. mempertajam teknik dan lain-lain. Bagus. Itu bagus. Dan terbukti kan dia juga setiap kali fight menang. Itu terbukti. Bagus. Giru, besok adalah debut kamu di kelas 55 kg. Kamu mungkin udah memantau fighter-fighter yang main di 55 kg beyond. Menurut kamu, Mitra ini sosok tantangan terberat di 55 kg atau sebenarnya ada nama lain? Menurutku sih untuk saat ini kelas 55 ya, yang paling lumayan sendiri lah, ya Mitra ini. Dari teknik, jadi mainnya bisa lah ditonton, kalau enggak. Kalau yang lain-lain kan ya cuma gitu-gitu aja. Oke. Kalau Mitra lebih dari gitu-gitu gitu. Wis. Lebih dari biasa dikit lah. Oke. Dikit tapi ya. Dikit. Oh berarti dia mengklasifikasi semua fighter-fighter 55 itu. Berarti kalau gue tadi sama pada umumnya, berarti mereka lebih jauh lagi di bawah sama pada umumnya. Oh gitu berarti. No, fighter-fighter 55 tuh, kalian kayak gitu tuh kata Faisal. Berarti kalau Mitra udah lewat, selebihnya udah gampang berarti di kelas ini. Ya gimana ya? Kalau dibilang gampang sih ya enggak ya. Cuma apa ya? Bisa lah kemakan gitu. Oke. Maksudnya bisa lah ngatasi, bisa. Kamu sendiri, Mitra, melihat kelas 55 yang kompetitif ini, kamu melihat Faisal Giru bisa survive nggak di sini atau debut langsung tergerus? Ya kalau sama gua, ya target kan gue datang ke sini, gue nggak mau, kita nggak pernah memikirkan untuk akan kalah. Jadi otomatis kita akan pas dia debut kan langsung ketemu gua, otomatis ya kalah dulu dong. Oke. Ya habis itu, ya maksudnya ini sesuatu yang gue bangun dalam diri gue sendiri. Mungkin dia juga membangun sesuatu hal yang sama di dalam diri dia sendiri. Tapi untuk berkompetensi di kelas 55 ini sangat berkompetensi. Karena beberapa juga di fight 55 kan hampir rata-rata kan udah pernah ketemu semua kan. Jadi gue bisa mengklasifikasikan si Faisal ini ada di ya top 3, top 4-nya kelas 55 kg. Ada di situ. Tapi untuk besok kalah dulu. Ya iyalah lawannya. Tidak semudah itu, brother. Gimana? Tidak semudah itu. Ya nggak apa-apa. Faisal boleh bangun mindset apapun, ya gue boleh membangun mindset apapun. Karena di diri gue nggak mau datang ke sini untuk kalah lagi. Semua factor pasti gitu Iya. sih. Pengennya menang, tapi kita lihat aja besok. Yes. Kita lihat aja. Yes. Oke. Ini kalian berdua sepertinya udah saling mempelajari satu sama lain, apalagi udah pernah bertanding. Pertanyaannya nih, mungkin dari Mitra dulu. Menurut kamu, kelebihan dari seorang Faisal Giru? Wow. Gua itu mempelajari Faisal itu dari gua fight sama dia pertama kali. Oke. Terus jadi sebelum dia fight sama gue itu dia ke Jurnas ngalahin teammates gue dulu. Gitu. Jadi pernah ketemu fighter Lampungan yang di Banten. Ya dia lupa. Ya pokoknya dia ngalahin teammates gue dulu. Terus habis itu tapi waktu itu gue tidak bisa main di 54 kilo karena gue nggak bisa ngejar berat. Akhirnya gue naik ke 57 kilo. Nah, terus akhirnya di seleknas lah gue ketemu dia. Nah kalau Sardo tadi tanya apa kelebihannya Giru adalah dia ini power puncher. Oke. Dia itu punya kombinasi pukulan yang bagus. Dia punya kombinasi yang bagus. Cuma ya gue juga punya hal yang sama dan gue punya antinya. Udah, that's simple. Giru, menurut kamu kelebihan seorang Mitra ini apa? Kelebihan seorang Mitra itu apa ya? Kelebihan seorang Mitra itu dia ya itu banyak alasan. Kelebihannya dia. Gue baru mau ngomong itu tadi padahal dia pasti ngomong banyak alasan. Cuma, ya oke. Bagus. Ada komen, Mit? Ya, apa ya? Kalau Giru bilang banyak alasan, cuma kan juri nyatet waktu itu dan tangan gue yang diangkat. Wah, gitu. Oke, Kalau waktu kita itu balik emang lagi, aku mengakui sih. Kalau Aku kita emang balik kalah. lagi ke situ, Iya. ya udah. Yang lalu biarlah. Iya, yang lalu biarlah berlalu. At the end of the day, menang yang matter. Iya. Oke. Tadi udah bahas kelebihan, sekarang bahas kekurangan. Kalau menurut kamu, Giru, kekurangan dari seorang Mitra apa nih? Kekurangan sih sebenarnya ada ya, cuma nggak usah disebutin sih. Tapi ada berarti. Ada. Game plan ya. Siap. Menurut kamu, Mit, kekurangan seorang Giru? Kekurangannya apa ya? Hampir
susah sih nebak kekurangannya dia ini. Soalnya dia punya hati yang bagus, dia punya teknik yang bagus. Mungkin kekurangannya jangan terlalu menggebu-gebu aja udah, itu aja. Oke. Faisal Giro ini terkenal dari kontennya dan juga kemarin disinggung di Power Cube Challenge tentang menunjukkan fase-nya. Oke. Giro, Ya, besok bakal nawarin juga ke Mitra di 10 detik terakhir. kalau itu sih lihat momen dulu lah. Oke, lihat momen. Lihat momen. Kalau langsung kayak gitu kan pasti udah tahu gitu. Oke. Kamu sendiri, Mit, kalau misalkan Giro menawarkan itu, kamu mikir, yang penting menang lah, cari aman, ngapain ladenin? Atau, ya, why not? Ladenin aja kenapa enggak? Kita ladenin aja kenapa enggak? Mungkin orang-orang ngelihat gue selama ini, Mitra ini mainnya gitu-gitu aja, Mitra ini nggak berani ngebrawl nggak ini. Ya, mumpung ketemu fighter yang suka ngebrawl begini, ya ayo. Oke. Mitra, Oke. semua fight lu berakhir dengan KO, dengan finish. Gimana dengan pertandingan di Beyond Madness 3 ini? Pokoknya gue mau menang, itu aja. Mungkin selama ini gue itu haus pengen gue habisin lo, gue mau selesaiin pertandingan cepet-cepet. Itulah salah gue selama ini, kalau gue koreksi diri gue sendiri. Sedang untuk saat ini gue mau datang dengan mau mengembalikan nama gue ke top tiernya divisi ini. Jadi gue akan main dengan serapi mungkin, sebagus mungkin, dan se-interesting mungkin lah untuk ditonton. Giro, besok debut dan kamu juga pengen nunjukin sesuatu untuk mengenalkan diri kamu ke penonton. Jadi di fight besok kamu ada target KO nggak? Kalau target sih enggak ya. Aku pengennya sampai selesai round. Jadi ya let it flow aja sih, ngalir. Kalau ada Nikmatin kesempatan 3 ronde. KO ya KO gitu. Karena aku bukan tipe yang kayak target harus ronde berapa gitu enggak. Malah jadi beban sih. Jadi ngalir aja. Oke. Berarti ini bakal jadi fight yang seru. Ya. 3 ronde. Oke. Full. Pokoknya jangan ada judgment round aja, jangan. Oke. Sekarang gue kasih kesempatan kalian untuk memberikan pertanyaan ke satu sama lain. Mungkin dari Mitra dulu, pertanyaan buat Giro. Gimana Bekasi? Ya, kayak gini macet, panas. Oke, itu pertanyaan gue yang pertama. Udah itu aja. Itu dulu. Gimana Bekasi udah. Lu mau ada pertanyaan buat Mitra? Untuk Mitra sih hati-hati, lawan yang kau hadapi saat ini orang yang selalu merasakan lapar dan pekerja keras. Jadi misi saya besok menghancurkanmu dan pulang ke Solo sebagai pria biasa. Yes. Pria Solo ini memang Bahaya emang para pria Solo ini. Oke. Lo ada pertanyaan lagi, Mit? Pertanyaan gue adalah bagaimana rasanya punya kredit sebagai Max Holloway Indonesia? Kalau itu sih sebenarnya apa ya? Waktu itu kan lagi viral-viralnya itu video kan. Tapi aku nggak niru Max Holloway sih. Cuma orang-orang yang lihat aja sih yang niru. Karena fun fact-nya justru Giro duluan yang begini kan, baru fight. Wah kalau itu lupa Holloway ya. versus Tapi nggak Gigi. ada niatan buat niru-niru Max Holloway itu sebenarnya nggak ada. Cuma karena itu lawannya mundur-mundur terus gitu kan. Terus kan waktu itu kan tandingnya kayak di tatami gitu. Nah kalau mundur kan pasti Sulit ngejar. enggak Keluar terus gitu loh. Makanya terus tak ajak ke tengah itu kan. Jadi kalau besok Mitra mundur-mundur juga kamu ajak ke tengah. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya nggak bakal mundur sih. Besok bakal fight sampai salah satu dari kita tertidur. Yes. Tidur. Seneng nih yang kayak gini-gini nih. Oke. Giro, ada pertanyaan lagi buat Mitra? Cukup. Mitra, pertanyaan? Pertanyaannya tadi sih gue mau lanjutin kalau dia ngerasa dia cocok gitu untuk gini aja gue nanyanya. Mungkin tadi kan orang-orang bilang Faisal nggak ngerasa kalau Faisal itu ngikutin Max Holloway, tapi ngerasa bakal bisa
maksudnya dalam fight ini lu bakal bisa jadi Max Holloway nggak di fight kita ini? Maksudnya yang kayak ngebrawl, teknik apa gimana? Ya mungkin bisa sih, karena kan kita sama-sama itu ya fighter yang maju gitu. Itu oke. Kan ini kan pertemuan yang ketiga dan anggaplah ke pertemuan kedua karena dia nggak main, anggaplah gue menang. Volkanovski kan ngalahin 3 kali. 3 kali ya, berarti sama dong, gue akan jadi Volkanovski yang ngalahin dia 3 kali. Oke. Kalau Faisal Giru jadi Max Holloway, Mitra jadi Volkanovski Yes. ya. Menarik. Lu ada komen? Kemarin kan lu bilang udah bukan Max Holloway, udah kombinasi Max Holloway sama Ilia Topuria. Serem banget. Oke. Cuma penggemar sih, penggemar. Oke. Terlalu ngefans berat sama dia. Oke. Terakhir kalian tadi udah saling ngasih pertanyaan, sekarang terakhir pesan buat lawan kalian. Mungkin dari Mitra dulu, pesan untuk Faisal Giru. Faisal, yang pertama gue terima kasih lu udah mau ambil fight ini dan gue seneng ternyata lu sampai membawa ke dalam doa untuk bisa ketemu gue di karir profesional dan ya akhirnya terwujud. Let's give a good show. Pokoknya kalau bisa fight kita sampai selesai. MVP fight apa sih ini? Yeah, most valuable fight. MVF. MVF. Kalau bisa MVF adalah fight kita. Oke. Giru, pesan buat Mitra? Ya kan ini kita ketemu yang keberapa? 3 kali. Harusnya ya udah kedua aja lah, yang kedua itu nggak usah dihitung. Itu. Terus besok ya jaga kondisi aja sih. Biar kita bisa fight di profesional Beyond ini. Yes. Siap. Oke. Kalian sudah memberikan pesan ke lawan kalian, sekarang pesan buat penonton, fans di rumah, mungkin dari Giru dulu ke kamera sini. Buat penonton yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, jangan lupa saksikan pertandingan saya melawan Mitra di Beyond Madness 3. Pastinya ini fight sampai salah satu dari kita tertidur. Oke, lihat guys. Mitra, silakan. Wow, udah lama banget nggak ketemu penggemar-penggemar Beyond. Halo guys, jangan lupa untuk datang dan saksikan fight gua comeback di Beyond Madness. Gua akan pastikan ini akan jadi fight yang berbeda dari sebelum-sebelumnya karena sebelum-sebelumnya fight seronde. Seharusnya ini bisa fight yang lebih dari seronde dan kita akan memberikan show yang terbaik, especially gue dan Giru. Itu tadi face to face Mitra versus Giru menuju Beyond Madness 28 Februari yang disiarkan live pay-per-view di video. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka dan ingat jangan nonton bajakan dan jangan membajak. Thank you, Mit. Good luck. Thank you, bro. Good luck. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.